Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umuri wa dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Matur nuwun pada semua umat kita, teman kita di saindenging Nusantara maupun di luar Nusantara, yaitu satu umat satu bangsa. Marilah kita bersama-sama memahami kawruh ngilmu, bukan ilmu sarengat agami naming kawruh tegese pelajaran kerohanian yang di luar dari ajaran sarengat agami. Ya kue kawruh ilmu. Jadi kita mau menjelaskan masalah ilmu pangerten. Ilmu pangerten itu bukan kata-kata ilmu kejawan, bukan. Jadi semua manusia harus mengerti. Namanya ilmu ngerti. Sebab yang namanya pangerten itu harus dingerteni. Sudah kami tayangkan di Macapat. Ilmu pangerten itu lebih utama supaya kita bisa benar-benar hidup yang sempurna disertai ilmu pangerten. Jadi kita sebenarnya dilahirkan di bumi, kita sudah membawa kitab dan isinya oleh Allah. Kitabnya saya kitab sebagai kitabullah. Isinya adalah ilmu, yaitu sifat nur. Jadi kita sudah jangkep dilahirkan di bumi, sudah dibekali kitab dan isinya. Nah, inilah yang kita harus dipahami. Memang hono coroko itu ho artinya kosong. Aku kemudian orang ono dadi ono. Ho itu adalah Allah, tidak ada, tapi ada. Nah, karena kita coroko, kita lahir sudah ikut cipta, diikuti ciptanya Allah, yaitu sifat nur. Roh, karena kita sudah diikuti, dijangkep oleh Allah, kita harus bisa merasakan rohnya rasa. Nah, kita punya karep karena sudah merasa bahwa kita sudah diikuti oleh nur, yaitu utusannya Allah yang mengikuti hidup saya. Kita harus punya karep. Hidup kita karepnya yaitu satu, kepengin sing ngati-ati, eling lan waspada, supaya kita hidup yang tentram, damai, betah uripe karena punya sifat-sifat ngati-ati, eling lan waspada. Kanggo ngrumat titipane Allah yuke 3. Ngati-ati karena kita dititipi jasmani oleh Allah, kon direksaya kangge panganan yang bergizi, minum-minuman yang bersih, jangan minum-minuman. Berarti merawat jasmani titipannya Allah. Hasilnya ngati-ati. Yang kedua, eling. Karena kita dititipi datullah atau jiwa, juga kita reksoyo pakai sarengat agami, duduk makanan bergizi, sarengat agami. Ya kue supaya dadi wong kang eling.
Yang ketiga, karena kita dimodali nur yang sudah ikut diri saya, kita juga ngersoyo. Nah, semua tiga itu kan tidak sama cara merasoyonya, cara merumatnya. Jadi yang nur nggak butuh makanan bergizi, nggak butuh minum yang bersih, nggak butuh sarengat agami. Mintanya nur, ibaratnya itu, kon dikawuk ngawula Gusti, kon dikewulani tok. Artinya kita kon padha ngawula Gusti, Gusti kawula. Artinya setiap saat kita harus tahu sifat-sifat itu sebagai merawatnya kita. Jadi ya selalu elok. Jadi nuwuhaken hasil waspada. Was iku tegese awas weruh, wah iku wahyu do panutan. Memang sifatullah bagai panutan ingsun, datullah pangurip ingsun, sirullah surga ingsun, rasa badan kita sebagai merasakan. Itu namanya kita sudah dimodali Allah dari awal kita lahir sudah membawa kitab dan isinya. Karena itu modal dari Allah, kita harus bisa ngersoyo supaya betah uripe. Maksudnya begitu. Lah, nuwuhaken dadi lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad sebagai utusan. Lah kenapa Muhammad belum ada, belum lahir kok sebagai utusan? Ya kita harus paham lah. Jadi itu bukan Muhammad, Nur Muhammad sebagai saksi di diri saya. Benar-benar kita percaya adanya Allah dan Allah memberi utusan pada Nur Muhammad. Belum ada Nabi Muhammad. Makanya kitab kita, yang namanya kitab Allah itu asli. Saya kitab Allah asli. Tidak ada tulisan yang bisa terbaca oleh manusia. Hanya Allah. Satu rezeki, loro nasib, papan panggonan, apes imbilai. Hanya Allah yang bisa membaca. Tapi karena punya utusan ikut saya, ya benar. Ada ayat goib, sebab itu dikatakan goib nur. Yang menceritakan manusia harus bisa manunggale kawula Gusti. Artinya, aku weruh iku weruh aku. Tuh. Lah setelah ada kitab asli saya membuat fotokopi. Fotokopi itu munculnya yaitu ada kitab-kitab suci, kitab apa saja itu sebagai fotokopinya dari Allah asli, kitab asli dari Allah. Lah, kenapa kok sama antara fotokopi dan yang memang coba kamu foto asli di fotokopi kan sama. Jadi memang benar ayat-ayat suci, kitab-kitab suci itu adalah suatu perintah dari Allah. Memang. Sebab apa? Sebab fotokopinya ilmu di fotokopi ya jadi ilmu. Ya sama. Jadi umpamanya ada di sarengat-sarengat agama ini adalah perintah Allah. Memang benar. Tapi termasuk sudah diturunkan proses kedua yaitu di fotokopi. Aslinya itu ilmu. Ilmu membuah yaitu sifat-sifat kasunyatan. Nek ilmu jadi tafsir. Yang namanya tafsir bisa juga pas, bisa juga tidak.
Tapi kasunyatan nyata sudah. Bedanya ilmu membuah nyata, kasunyatan, ilmu jadi tafsir. Tafsir bisa juga pas, bisa juga tidak. Contoh, ada banjir bandang. Dalam ilmu-ilmu syariat apa saja mengatakan bahwa gara-gara gunung digunduli tidak bisa menampung air, tidak ada pohon yang besar-besar. Akhirnya air meluap menjadi banjir. Memang benar tafsirnya. Tapi kalau Allah tidak mengendaki banjir, apa hujan berapa hari, kalau mengendaki enggak banjir, ya tidak terjadi. Namanya tafsir, ilmu-ilmu. Sekarang lagi, contoh yang kedua. Ini, rokok. Ini adalah sebagai racun pembunuh manusia. Karena membawa racun yang berbahaya menyerang jantung maupun paru-paru. Pembunuh ini rokok. Memang di ilmu-ilmu apa saja. Ya memang, benar. Bisa juga, tapi bisa juga tidak. Saya sendiri merokok dari kecil sampai sekarang seperti sepur. Tidak di arang-arang itu merokok, enggak terus. Tapi kalau Allah tidak mengendaki kita enggak diserang, ya enggak apa-apa. Jadi memang ilmu-ilmu itu sebagai tafsir. Contoh yang ketiga, kalau kamu benar-benar mendalami ilmu-ilmu syariat agama, kalau kamu mau bertindak, bacalah dulu basmalah. Berarti kamu eling karo sing Gusti Allah. Men aja kenang apes imbilai dalam perjalanan hidup. Kedua, kita harus ngati-hati. Jiwanya, perilaku kita, cara melakukannya itu harus hati-hati. Jangan tergesa-gesa, sing sabar, sing teliti, sing hati-hati. Mbok jasmani kita rusak. Ya kan? Lah kenapa? Ya memang itu. Mau bertindak, jangan lupa maca basmalah. Kedua, sifat jiwanya hati-hati, mau nganti luput, kena musibah. Itu bagus, pas juga. Tapi kenapa masih banyak orang sudah beriman, beragama bagus, selalu tidak lupa basmalah dan hati-hati. Bisa terjadi apes inbilai. Karena apa? Waspodo itu yang belum paham. Sebenarnya kalau sudah maca basmalah, tinggal kita kontrol. Apa masih ada sifat nur, wujud atau belum? Namanya waspodo iku, wasiku awas atau weruh, do iku panutan ingsun. Kuwi namanya wong waspodo. Jadi bisa terjadi ilmu-ilmu itu ya pas, ya tidak. Jadi banyak orang beriman, beragama, yang kena musibah apes imbilai. Kalau semua manusia memang arep apes, arep bilai, ya mengalami. Tapi kata-kata digandeng, apes bilai, tidak semua orang. Pasti orang itu belum tahu sifat gaib. Ya coba tanya. Kalau kamu tahu ada musibah, ada orang-orang yang kena apes bilai, pasti belum pernah mengulani sifat gaib modal dari Allah. Berarti belum waspada. Maksudnya begitulah. Nah sekarang ilmu sing namanya kasunyatan,
anu nyata. Jadi kita kalau sudah mereksoyo tiganing Tringatunggal ya kuwi sirullah datullah sifatullah jasmani rohani nur, insya Allah Allah selalu murah melindungi. Belum ada. Coba siapa yang udah pakai itu kenang apes bilai, belum ada. Padahal apes kena bilai, paling-paling begitu. Jadi kita itu bisa mau menceritakan bahwa itu kita baca dari kecil kita pahami, terbukti nyata. Jadi orang-orang yang belum tahu sifat gaib pasti masih dalam tafsir. Bisa baik menjalankan ibadahnya baik, menemukan hal-hal kebaikan, bisa juga inte oleh Allah sebab tinggal satu, belum diketahui, belum direksoi. Padahal kita sudah bilang di kata-kata itu tayangan rahasia hidup, kita harus rasa bersyukur diberi modal dari Allah. Tapi yang namanya syukur karena kita merasa nikmat. Lah karena nikmat karena apa? Ya karena 3. Kurang 1 jangan dikati nikmat. Coba kita punya jasmani, rohaninya bejat, tidak direksoyo, ada nurnya, sudah tidak nikmat. Bisa juga jadi orang gila, bisa juga jadi orang stres, enggak nikmat. Ya kan? Sekarang punya rohani dirawat, punya nur, jasmaninya tidak dirawat, enggak nikmat. Seperti apa? Ya seperti orang bajingan tidak punya akhlak. Karena jasmani tidak direksoyo, makan seenaknya. Makan apa saja dipangan, barang sing haram pun nggak peduli. Itu namanya kurang perawatan satu saja sudah tidak nikmat. Nyolong, mau jiwanya dipentungi orang, diberi orang, ditangkap polisi, masuk penjara, apa nikmat? Enggak. Kita sudah mereksoyo jasmani, rohani direksoyo. Tapi nurnya kok tidak direksoyo. Sama saja kita diinte oleh Allah. Modal 1 kok tidak dikebulani. Intinya macam-macam. Banyak serangan-serangan penyakit, serangan-serangan dari perjalanan. Masih diinte. Tapi belum jangkep. Itu maksudnya. Jadi kita kasihanlah pada orang-orang umpamanya mau bercerita kebanyakan itu salam. Salam apa? Salam nikmat. Ada yang mengatakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Tapi nyatanya sudah tahu nur apa belum? Kalau belum, ya itu nikmatnya hanya di lahir, tidak lahir batin. Itu sebenarnya itu di ilmu-ilmu banyak orang yang kesalahpahaman. Buat salam pada orang-orang. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Lah bisanya nikmat itu kan karena 3. Kita bisa berjalan, kita bisa lari, bisa karena punya nur. Coba kita manusia hanya untuk lantaran, untuk bukti lantaran. Tapi aslinya segala itu nur. Utusannya Allah di diri saya. Jadi memang. Jadi jangan digegabah. Di akhir zaman sekarang sudah banyak bukti-buktikan. Banyak yang masih belum sampai ke sifat gaib. Ya, marilah. Kita tidak akan melemahkan para saudara, para orang ahli ilmu apa saja, tidak. Marilah bersama-sama kita
sampaikanlah kepada umatnya supaya kita hidup di akhir zaman merasa betah uripnya, jauh dari segala umpamanya penyakit. Bukannya kita menolak, tapi seolah-olah Allah itu memberi murah karena modalnya direksoyo semua. Merasakan nikmatnya karena itu kita merasa bersyukur. Syukur adalah sarengaten urip yang baik dijalankan. Lakur ka kenikmatan une urip rapat. Jadi sing sebagai kenikmatan itu 3. Lah itu dirawat, itu baru nikmat. Jadi kita mengucapkan salam nikmat jangan sembarangan. Kalau memang sudah punya 3 dirawat, ya bagus. Berarti lahir batin kita bersyukur pada Allah dan kita nikmat dengan sesungguhnya. Itu artinya. Jadi kita tidak akan meremehkan orang-orang yang beriman, beragama, ilmu apa saja. Marilah bersama-sama kita menjaga umat supaya jangan suka bertengkar, rebut baik, rebut benar. Jangan. Kita enggak mengaku pandai, enggak. Saya orang bodoh. Tapi kita diwarisi oleh Simba. Ilmu itu benar-benar bisa dibuktikan. Padahal ilmu ini mbah saya sudah make, yang buyut saya sudah make, nek moyang kita sudah pakai. Semua itu punya sama zamannya. Nenek moyang ya punya akhir zaman, tapi sudah mengalami zaman akhir. Pak, ilmu itu sudah berjalan, sebelumnya sudah ada. Dari Nabi dan Rasul pun punya. Lah, yang buyut juga punya zaman akhir zaman, tapi sudah menangi zaman akhir. Mbah saya juga sudah pakai sebetulnya ilmu itu, yaitu sudah menangi akhir zaman pakai ilmu itu sampai menangi zaman akhir. Lah tadi tinggal kita sekarang kamu belum mengenangi zaman akhir. Ya marilah kita pakai ilmu pangerten. Ilmu sing bermanfaat menyediakan goib sebagai hidayah petunjuk kita mau pulang ke hadapan Allah. Sebab yang pulang itu bukan saya, bukan aku, bukan iku urip. Sing pulang iku nur akan meneruskan sejarah kita menghadap Allah. Ya kan kita tidak merugikan umat lah yang mengolah. Kita hanya eling kenelingan. Nek percaya entuk pahala lan berkah, nek ora dosani. Jadi kita tidak memaksa, tidak diharuskan. Sebab ini sudah ada sejarah. Di dunia umat yang akan mengerti ilmu sifat goib nur hanya 1/3. Yang 2/3 enggak mungkin. Kedunungan enggak mungkin. Contoh saja, desa saya umpamanya diteliti, sing make pun ya banyak yang tidak pakai. Ya di mana saja, di kecamatan, di kabupaten, pasti yang pakai ilmu goib, sifat nur maujud paling 1/3. Sudah ada sejarahnya. Jadi tidak mungkin semua orang harus pakai, enggak. Soal ilmu ini tidak boleh dipaksa. Didongengi paribada tiap hari, nek ora mau kedunan hidayah dari Allah, enggak mungkin cari. Hanya nginggeng, mendengarkan, ngintip. Tapi mau kedunan dari Allah, mau mengurani sifat itu, pasti minta. Pasti cari orang yang ngerti, minta dituduh. Dan sifat-sifat ini memang sudah jelas.
ilmu adoh minangka wangenan. Nek ora ngerti kuncine, ya di mana nggak tahu, mata kita nggak bertahu. Kepokan ora senggolan, pas wis ngepop di diri saya tidak bisa disenggol. Nah, sinadep tanpa pandengan. Mripatku weruh, semili pun jarak tidak ada. Sifat itu, sifat goib, nurullah, sifatullah, itu lebih dekat daripada urat nadi. Urat nadi dekat pada kita, tapi jarak mata dan urat nadi kan ada jaraknya. Nek goib nur di badan saya semili pun tidak ada. Gumantung tanpa candelan. Manggun di diri saya jagat ngawangwung, tidak ada apa-apa, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak apa-apa di diri saya. Tidak ada candelannya kok tidak hilang. Kalau Allah tidak menghilangkan, berarti tidak mau kemana-mana. Tuh, kalau sudah tahu benar-benar diberi tahu oleh guru, tapi jangan mengguru-guron. Sebab kamu mau minta diberi wujud itu, minta kepada orang lain, itu bukan mengguru. Sebelum ke tempat yang dituju, umpamanya orang yang memberitahu, sudah dibawa itu goib. Jadi kaya dene wong ngangsu geni sangune obor nek golek ilmu. Nek golek ilmu kaya dene ngangsu banyu sangune pikiran pikulan. Pikiranku dol ora bakal entuk ilmu enggak. Tugel pikulane itu. Jadi beda meguru karo guron. Nek meguru jatah wong golek ilmu, nek guron jatah wong golek ngelmu. Ya mohon maaf, kita tidak bisa panjang lebar-lebar karena ada kurang memahami, ada kurang mempercayai, ya silakan berhadapan sama saya. Saya berani bertanggung jawab cerita babagan ilmu. Jadi saya tidak cerita sangat-sangat agama, tapi kita cerita ilmu kan. Ada yang kurang memahami, kurang jelas, lebih baik tanyalah. Jangan buat macam-macam. Ya kita akhiri sekian. Akhir qouli taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.